Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira Nisa. Kali ini saya akan mempresentasikan materi fisika modern terkait reaksi inti. Adapun submateri yang akan dibahas kali ini adalah definisi dari reaksi inti, hukum kekekalan, energi reaksi inti, dan jenis-jenis dari reaksi inti. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia. Reaksi inti terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru secara skematik digambarkan oleh gambar berikut ini. Reaksi inti juga adalah proses terjadinya transmutasi inti, di mana transmutasi inti adalah perubahan komposisi inti atom yang artinya adanya perubahan dari suatu unsur menjadi unsur lain akibat interaksi inti atom dengan partikel yang ditumbuhkan kepadanya. Misalnya, semula unsur A kapital oleh tumbukan partikel A kecil berubah menjadi unsur B besar yang disertai pancaran partikel B kecil. Atau dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini. Di mana A kapital adalah unsur semula, B kapital adalah unsur yang terjadi atau atom yang terjadi, A kecil dan B kecil adalah zarah yang ditumbuhkan atau yang terpental, sedangkan Q adalah energi panas yang mungkin timbul dalam reaksi inti. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, agar terjadi reaksi inti, diperlukan partikel lain untuk menggoyangkan kesetimbangan inti. Partikel lain ini ditunjukkan oleh gambar yang berwarna hijau, sehingga kesetimbangan inti terganggu. Inti akan pecah menjadi dua inti yang baru. Unsur A oleh tumbukan partikel A kecil berubah menjadi unsur B disertai pancaran partikel B kecil. Seperti inilah ilustrasi dari reaksi inti. Transmutasi inti juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya pada peluruhan radioaktif, di mana suatu inti tidak stabil akan berubah menjadi inti stabil dengan memancarkan sejumlah partikel yang biasa disebut dengan isotop radioaktif. Partikel yang digunakan untuk mengganggu kesetimbangan inti yaitu partikel proton atau neutron. Jadi tadi gambar yang berwarna hijau itu bisa berupa partikel proton atau partikel neutron. Di mana partikel proton atau neutron yang berenergi ditembakkan pada inti target yang berwarna kuning dan merah tadi, sehingga setelah reaksi terjadi akan terbentuk inti atom baru yang disertai terbentuknya partikel yang baru. Reaksi inti pertama kali diamati oleh Rutherford pada tahun 1919. Rutherford menemukan bahwa dengan menghantam inti nitrogen dengan partikel alfa akan dihasilkan oksigen. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di gambar ini adalah peristiwa penghantaman inti nitrogen oleh partikel alfa yang menghasilkan inti oksigen dengan sebuah proton. Ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford. Persamaan reaksi intinya tampak pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada inti atom nitrogen dengan nomor atom 7 ditembakkan dengan partikel helium menjadi menghasilkan inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton. Inti atom oksigen yang terbentuk ini bersifat radioaktif. Penulisan lain persamaan ini bisa dalam bentuk persamaan berikut ini. Dalam reaksi inti juga berlaku hukum-hukum fisika seperti yang terjadi pada peristiwa-peristiwa fisika. Dalam semua interaksi di alam, besaran-besaran tertentu bersifat kekal. Salah satunya adalah muatan. Artinya, dalam reaksi inti, jumlah muatan dalam inti-inti yang bereaksi sebelum dan sesudah reaksi itu tetap sama. Muatan inti ditentukan oleh proton yang dinyatakan oleh nomor atom atau disimbolkan dengan Z besar. Kekekalan muatan secara otomatis menyebabkan adanya kekekalan nomor atom. Artinya, jumlah nomor atom inti-inti yang bereaksi sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Misalnya pada persamaan Rutherford, reaksi inti Rutherford, di sini jumlah nomor atom sebelum reaksi adalah 2 tambah 7. Itu sama dengan 9.
sama dengan jumlah nomor atom setelah reaksi, 8 tambah 1, itu 9. Berdasarkan hukum kekalan nomor massa, jumlah nukleon sebelum dan sesudah tumbukan juga harus sama. Jika kita lihat pada persamaan Rutherford, jumlah nomor massa sebelum reaksi adalah 4 tambah 14, itu sama dengan 18, sama dengan jumlah nomor massa reaksi setelah reaksi, itu 17 tambah 1, sama dengan 18. Reaksi inti juga berlaku pada hukum kekekalan energi, kekekalan momentum, dan kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi total atau relativistik sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sedangkan hukum kekekalan momentum linear menyatakan bahwa momentum linear suatu reaksi inti sama dengan momentum sesudahnya. Dan hukum kekekalan momentum sudut total menyatakan bahwa momentum angular total adalah kekal atau sama sebelum dan sesudah reaksi, di mana momentum sudut total sebelum reaksi adalah jumlah vektor momentum angular spin dan momentum orbital. Suatu reaksi inti bisa menghasilkan atau memerlukan energi. Albert Einstein menyatakan bahwa energi total yang dimiliki oleh suatu massa sebesar M adalah E sama dengan mc². Massa inti dinyatakan dalam satuan massa atom atau disingkat dengan SMA. Dengan memasukkan nilai-nilai ini, maka kita peroleh bahwa energi total yang dimiliki massa sebesar 1 SMA itu setara dengan 931 mega elektron volt. Energi reaksi inti yang timbul diperoleh oleh penyusutan dari massa inti, di mana besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis reaksi inti. Jenis-jenis reaksi inti ini ada dua jenis. Yang pertama adalah reaksi fisi dan yang kedua adalah reaksi fusi. Reaksi fisi ini pada tahun 1939 Otto Hahn dan Fritz Strassmann menemukan bahwa ketika mereka menembak uranium yang memiliki nomor atom 92 dan nomor massa 235, ditembakkan dengan neutron, dihasilkan unsur yang lebih kecil, yaitu barium. Mereka berpendapat, pasti ada suatu unsur yang terbentuk dengan nomor atom 36 dan nomor massa sekitar 93. Karena di persamaan di atas ini tidak setara, berdasarkan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Keduanya waktu itu ragu untuk menetapkan bahwa inti uranium dapat pecah menjadi dua inti atom yang lebih ringan. Tidak lama kemudian, Lisa Meitner dan Otto Friis mengkonfirmasi percobaan Hahn dan Strassmann. Meitner dan Friis menemukan bahwa inti uranium dapat menangkap neutron dan pecah menjadi dua inti atom yang besarnya hampir sama. Oke, berikut ini adalah gambar hasil eksperimen dari Meitner dan Friis. Proses ini dinamakan sebagai proses pembelahan atau fisi. Reaksi fisi dituliskan dalam persamaan berikut ini. Jadi reaksi ini adalah reaksi fisi pertama yang dilakukan oleh Hahn dan Strassmann dan dibuktikan oleh Meitner dan Friis. Di mana reaksi fisi adalah peristiwa pembelahan inti atom akibat ditembaki oleh suatu partikel. Reaksi fisi hanya terjadi pada inti-inti berat, misalnya isotop uranium, yang memiliki nomor massa 235, bahkan juga ada 238. Reaksi fisi terjadi jika neutron yang datang adalah neutron yang lambat, dalam artian memiliki energi yang rendah. Reaksi fisi menghasilkan energi yang sangat besar. Pada pembelahan inti uranium yang memiliki 235 nukleon ini, akan dilepaskan energi sebesar 200 mega elektron volt. Berikut ini adalah ilustrasi dari proses reaksi fisi. Jadi inti uranium 235 nukleon digambarkan sebagai suatu tetes air yang lentur dan suatu elektron lambat datang mendekati inti. Jika neutron sangat dekat dengan inti, gaya inti akan mengikat neutron, sehingga neutron menjadi bagian dari uranium. Maka uranium 235 nukleon akan berubah menjadi uranium 236
nukleon. Peristiwa ini dinamakan penyerapan neutron. Penambahan neutron menyebabkan bentuk inti berubah, yang semula tadi bulat menjadi lonjong. Dalam inti terdapat dua gaya, yaitu gaya inti yang jangkauannya pendek, dan yang kedua adalah gaya kolom yang jangkauannya jauh. Ketika inti berbentuk bola, kedua gaya ini seimbang, tetapi ketika inti telah berubah menjadi lonjong, gaya kolom yang di bagian lonjong lebih besar dibandingkan gaya inti, sehingga inti akan semakin lonjong dan akhirnya inti akan pecah menjadi dua bagian yang masanya hampir sama. Kedua inti stabil karena jumlah proton tidak terlalu besar. Jika neutron yang dihasilkan melalui fisi dapat ditangkap oleh inti-inti lainnya, maka reaksi fisi berantai dapat terjadi. Proses reaksi berantai ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Kemungkinan reaksi ini terjadi jika massa uranium dalam suatu bahan melebihi massa tertentu atau yang dinamakan dengan massa kritis. Dalam kondisi ini, jumlah uranium sangat banyak sehingga neutron yang terpental mempunyai kesempatan yang besar untuk bertumbukan dengan inti uranium lain dan menyebabkan terjadinya reaksi fisi. Nah, jika kondisi ini dapat dibuat, maka reaksi berantai dapat terjadi. Reaksi berantai ini berlangsung sangat cepat dan dapat berlangsung terus-menerus sampai semua atom uranium terbelah. Proses pecahnya berjuta-juta atom hanya terjadi dalam waktu sangat singkat, namun energi yang dihasilkan sangat besar. Reaksi ini pernah disalahgunakan dalam pembuatan bom atom seperti yang terjadi pada waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Tapi reaksi fisi berantai dapat dimanfaatkan oleh reaktor nuklir sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah kebalikan dari reaksi fisi, yaitu reaksi penggabungan atau reaksi fusi. Dalam reaksi fusi, dua inti ringan yang didekatkan akan bergabung menjadi satu inti berat, seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini. Reaksi fusi terjadi ketika suatu inti atom menumbuk inti atom lain dengan kecepatan yang sangat tinggi, berkebalikan dengan tadi reaksi fisi. Untuk mendapatkan inti atom dengan kecepatan tinggi ini, suhu sampel harus tinggi sekali, yaitu sekitar 10⁸ Kelvin. Nah, karena suhunya yang tinggi, matahari merupakan tempat yang banyak terjadi reaksi fusi. Jadi, energi matahari itu diperoleh melalui reaksi fusi. Berikut ini beberapa reaksi fusi dan energi yang dihasilkan pada tiap reaksi. Pada reaksi di atas, deuterium dihasilkan dari air. Deuterium ini adalah hidrogen yang memiliki dua nukleon. 1 liter deuterium yang melakukan fusi pada kondisi tertentu dapat menghasilkan energi yang sebanding dengan 8.000 liter energi yang dihasilkan oleh minyak tanah. Jadi suatu saat, jika diperoleh cara mudah untuk mendapatkan deuteron atau deuterium berenergi tinggi, maka energi fusi akan menjadi salah satu sumber energi yang sangat besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay learn, stay home, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.